Selamat pagi buat semua anak didik kami kelas 11 MIA. Semoga semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita masih dalam topik termodinamika. Kali ini kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu usaha proses gas. Pada pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah mempelajari usaha proses gas untuk isobarik dan isokorik. Maka kesempatan ini kita akan mempelajari usaha proses gas untuk isotermal dan untuk adiabatik. Baik, pembelajaran kita akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan semua dengan serius. Kita awali pembelajaran kita mengenai proses isotermal. Apa itu proses isotermal? Isotermal adalah proses gas pada suhu konstan atau tetap. Dari hukum Boyle, persamaan gas untuk proses isotermal adalah P dikali V sama dengan C, atau P akan sama dengan C dibagi dengan V, di mana P menyatakan tekanan, V menyatakan volume, dan C menyatakan konstanta. Selanjutnya kita akan memperhatikan bagaimana grafik tekanan P terhadap volume V untuk proses isotermal. Bentuk grafiknya adalah sebagai berikut. Untuk proses isotermal akan terjadi perubahan tekanan dan volume ya. Kita perhatikan di sini ada tekanan awal, ada tekanan akhir, kemudian ada volume awal dan juga volume akhir. Bentuk grafiknya kita perhatikan di sini bukan berbentuk garis lurus atau garis linier, tetapi berbentuk garis melengkung seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat persamaan usaha proses gas isotermal. Yang pertama, karena grafik untuk isotermal di sini bukan berbentuk garis lurus, maka untuk menentukan usaha proses isotermal kita tidak bisa menggunakan luas bidang yang dibentuk oleh tekanan dengan volume. Maka persamaan usaha untuk isotermal adalah berbentuk integral. Maka W akan sama dengan integral dari V1 sampai V2 P dikali dengan dV. Kemudian P ini kita akan menggantikan menjadi C dibagi V. Ya, seperti ini. Maka W akan sama dengan integral dari V1 sampai V2 C per V dikali dV. Karena C adalah menyatakan konstanta, maka tidak ikut diintegralkan, sehingga C ini kita pindahkan ke depan. Maka W akan sama dengan C integral dari V1 sampai V2 dV per V. Integral dari dV per V itu akan sama dengan fungsi logaritma natural yang disingkat dengan ln. Maka W akan sama dengan C dikali dalam kurung ln V2 dikurang ln V1, di mana selisih antara ln V2 dengan ln V1 itu akan sama dengan bentuk ln V2 dibagi dengan V1. Dari persamaan umum gas, P dikali V sama dengan nRT, juga akan sama dengan C. Perhatikan ya, di sini ada P dikali V sama dengan C, kita gantikan di sini sama dengan C. Maka nilai C yang di sini kita akan menggantikan menjadi nRT. Sehingga usaha W akan sama dengan nRT ln V2 dibagi dengan V1. Karena P dikali V sama dengan C, maka perkalian tekanan awal dengan volume awal itu akan sama dengan perkalian tekanan akhir dengan volume akhir. Dari persamaan ini, kita bisa membuat perbandingan antara V2 dengan V1. Ya. Maka V2 dibagi V1 akan sama dengan P1 dibagi P2. Sehingga persamaan yang di sini, perbandingan V2 dengan V1 bisa kita gantikan menjadi perbandingan P1 dengan P2. Sehingga persamaan
Usaha yang di sini bisa kita ubah menjadi W sama dengan nRT dikali ln P1 dibagi dengan P2. Dengan N menyatakan banyaknya mol dalam satuan mol, kemudian T menyatakan suhu satuan Kelvin, R menyatakan tetapan gas umum 8,3114 Joule per mol Kelvin, kemudian V1 adalah volume awal meter kubik, V2 volume akhir juga meter kubik. P1 menyatakan tekanan awal satuan Newton per meter kuadrat dan P2 menyatakan tekanan akhir satuan Newton per meter kuadrat. Untuk lebih jelasnya mengenai proses gas isotermal yang sudah kita bahas tadi, kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Dalam suatu wadah terdapat gas bertekanan 2 atm, kemudian gas diproses secara isotermal pada suhu 27 derajat Celcius sampai tekanannya menjadi setengah kali semula. Tentukanlah usaha yang dilakukan gas sebanyak 2 mol dalam wadah tersebut. Di sini diketahui tetapan gas R 8,314 Joule per mol Kelvin. Kita buat pembahasannya. Dari keterangan soal ini bisa kita tuliskan P1 sama dengan 2 atm, kemudian tekanan akhir P2 sama dengan setengah dari P1. Maka P2 akan sama dengan setengah dikali 2 sama dengan 1 atm. Selanjutnya suhu yang diketahui masih satuan Celcius, kita harus ubah menjadi satuan Kelvin. Kita tambah dengan 273 sehingga suhunya menjadi 300 Kelvin. Dan N sama dengan 2 mol. Persamaan usaha gas isotermal yang sudah kita buat tadi, kita bisa pergunakan persamaan yang berhubungan dengan tekanan ya. Maka W akan sama dengan nRT dikali ln P1 dibagi dengan P2. Maka W akan sama dengan 2 dikali 8,314 dikali 300 dikali ln 2 per 1. W akan sama dengan perkalian ini sama dengan 4988,4. Kemudian ln 2 dibagi 1 itu akan sama dengan ln 2. Kenapa? Karena ln 1 itu sama dengan 0. Maka W akan sama dengan 4988,4 dikali ln 2 sama dengan 0,7. Sehingga W sama dengan 3492 Joule. Selanjutnya contoh soal yang nomor 2. Suatu sistem berupa 0,12 mol gas ideal dijaga pada suhu konstan 10 derajat Celcius. Sistem memiliki volume awal 1,3 liter dan melakukan usaha 14 Joule. Tentukanlah bagian A, volume akhir dalam satuan meter kubik. Bagian B, tekanan akhir. Di sini diketahui tetapan gas R sama dengan 8,31 Joule per mol Kelvin. Kita buat pembahasannya. Dari keterangan soal bisa kita tuliskan N sama dengan 0,12, T sama dengan 10 ditambah 273 sama dengan 283 Kelvin, volume awal V1 sama dengan 1,3 liter, dan usaha sama dengan 14 Joule. Kita akan jawab untuk pertanyaan bagian A, yaitu menentukan volume akhir, yaitu V2. Untuk menentukan volume akhir, kita buat persamaan usaha gas yang berhubungan dengan volume. Ya, di soal nomor 1 tadi itu berhubungan dengan tekanan, makanya kita gunakan nRT ln P1 dibagi P2. Di sini berhubungan dengan volume ya, maka kita gunakan nRT ln V2 dibagi V1. Dari persamaan ini kita tentukan nilai dari ln V2 dibagi V1 ya. Maka ln V2 dibagi V1 akan sama dengan W dibagi nRT. Kita masukkan nilai W nRT ke ruas kanan sehingga ln V2 dibagi V1 akan sama dengan 14 dibagi 0,12 dikali 8,31 dikali 283. Hasil dari perhitungan ini sama dengan
0,05. Sekarang kita perhatikan ya, di ruas kiri itu bentuknya adalah ln. Maka untuk menghabiskan ln yang di kiri ini, maka yang di ruas kanan yang 0,05 ini kita harus ubah menjadi ln. Maka ln V2 dibagi V1 itu akan sama dengan, kalau kita ubah ini menjadi bentuk logaritma natural, maka bentuknya adalah ln dikali E di pangkat 0,05. Nah, ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama ada ln ya. Kita habiskan ya kiri dan kanan, sehingga di ruas kanan itu menjadi E di pangkat 0,05. E di pangkat 0,05 itu hasilnya sama dengan 1,05. Sehingga V2 akan sama dengan V1 dikali dengan 1,05. Ya, V1 sama dengan 1,3 dikali 1,05. Ini kita bulatkan menjadi 1,4 liter. Nah, di sini satuannya harus kita ubah menjadi satuan meter kubik. Maka ini kita bagi dengan 1000 ya. Maka V2 dalam satuan meter kubik akan sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Selanjutnya untuk pertanyaan bagian B ya, yaitu menentukan tekanan akhir P2. Kita gunakan persamaan gas P dikali V sama dengan nRT, sehingga perkalian tekanan akhir dengan volume akhir akan sama dengan nRT, di mana ruas kanan ini adalah konstan ya. Sehingga P2 akan sama dengan nRT dibagi V2. Maka P2 akan sama dengan 0,12 dikali 8,31 dikali 283 dibagi dengan 1,4 kali 10 pangkat negatif 3. Hasil perhitungan ini sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Baik, kita lanjutkan untuk proses yang kedua, yaitu proses adiabatik. Apa itu proses adiabatik? Adiabatik adalah proses perubahan keadaan sistem tanpa adanya kalor yang masuk atau yang keluar sistem. Maka kita tuliskan kalor itu simbolnya Q ya. Maka Q untuk adiabatik itu sama dengan 0. Selanjutnya, pada proses adiabatik terjadi perubahan suhu, volume, dan juga tekanan. Untuk proses adiabatik berlaku persamaan Poisson ya, di mana persamaan Poisson untuk proses adiabatik ini ada dua bentuknya, yaitu P dikali V di pangkat gamma sama dengan C, atau P1 dikali V1 pangkat gamma sama dengan P2 dikali V2 di pangkat dengan gamma. Persamaan yang berikutnya adalah perkalian T dikali V pangkat gamma dikurang 1 sama dengan C, atau T1 dikali V1 di pangkat dengan gamma dikurang 1 akan sama dengan T2 dikali V2 di pangkat dengan gamma dikurang dengan 1. Di mana ya gamma itu lebih besar daripada 1 dan gamma itu menyatakan tetapan Laplace. Kemudian kita perhatikan grafik tekanan terhadap volume untuk proses adiabatik. Grafiknya adalah seperti berikut ini. Nah, kalau kita perhatikan grafik ini mirip dengan grafik pada proses isotermal. Ya, pada proses isotermal bentuk grafiknya. Tetapi yang membedakannya adalah ada dua bagian sebenarnya. Yang pertama, untuk isotermal itu perubahannya pada tekanan dan volume ya. Untuk adiabatik perubahannya ada tekanan, ada volume dan juga ada suhu. Tetapi yang mau kita perhatikan perbedaannya adalah bentuk grafiknya ya, bentuk grafiknya. Grafik proses adiabatik itu lebih curam turunnya ya, lebih curam turunnya dibandingkan dengan grafik pada proses isotermal. Kemudian kita akan membuat persamaan usaha untuk proses adiabatik. Persamaannya adalah
W sama dengan 1 dibagi gamma dikurang 1 dikali dalam kurung P1 dikali V1 dikurang P2 dikali dengan V2. Ini masih bisa kita ubah menjadi bentuk yang lain ya, dengan membuat persamaan dari persamaan gas umum ya. PV itu sama dengan nRT. Sehingga bagian P1 dikali V1 itu akan sama dengan nRT1 ya. Kemudian bagian P2 dikali V2 itu akan sama dengan nR dikali dengan T2. Ya, maka seperti ini W akan sama dengan 1 dibagi gamma dikurang 1 dikali nR kali T1 dikurang nR dikali T2. Bagian dalam kurung ini sama-sama dikalikan dengan nR, maka bisa kita keluarkan ya. Maka bentuk persamaannya menjadi nR dibagi gamma dikurang 1 dikali dengan dalam kurung T1 dikurang dengan T2. Dengan N menyatakan banyaknya mol gas dalam satuan mol, V1 menyatakan volume awal satuan meter kubik, V2 volume akhir satuan meter kubik, R tetapan gas umum sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin, T1 sama dengan suhu awal satuan Kelvin, T2 suhu akhir satuan Kelvin, P1 sama dengan tekanan awal satuan Newton per meter kuadrat, dan P2 menyatakan tekanan akhir satuan Newton per meter kuadrat. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal untuk proses adiabatik, yaitu contoh soal yang nomor 3. Suatu gas ideal memiliki volume 0,2 meter kubik dan tekanan 10⁻⁶ Newton per meter kuadrat diekspansi secara adiabatik, sehingga tekanannya menjadi 5 kali 10⁻⁵ Newton per meter kuadrat. Jika tetapan Laplace 5/3, hitunglah bagian A volume akhir gas, kemudian bagian B usaha gas. Kita buat pembahasannya ya. Dari keterangan soal, V1 sama dengan 0,2 meter kubik, P1 sama dengan 10⁻⁶ Newton per meter kuadrat, P2 sama dengan 5 kali 10⁻⁵ Newton per meter kuadrat, dan tetapan Laplace gamma sama dengan 5/3. Untuk bagian A menentukan volume gas akhir atau V2 ya. Kita gunakan persamaan Poisson tadi yang sudah kita buat, di mana P1 dikali V1 pangkat gamma sama dengan P2 dikali V2 dipangkat dengan gamma. Kita buat persamaan untuk menentukan V2, maka kita buat V2 pangkat gamma itu akan sama dengan P1 dikali V1 pangkat gamma dibagi dengan P2. Langkah selanjutnya adalah ruas kiri dan ruas kanan itu pangkatnya kita kalikan dengan 1 per gamma, biar habis ini pangkat gammanya ya. Sehingga V2 akan sama dengan P1 dibagi P2 dipangkat dengan 1 per gamma dikali dengan V1. Kenapa V1? Karena pangkat V1 itu sudah habis ya, karena kita kalikan dengan 1 per gamma. Maka V2 akan sama dengan, kita masukkan P1 10⁻⁶ dibagi dengan P2 5 kali 10⁻⁵ dipangkat dengan 1/5/3 ya, dikali dengan 0,2. V2 akan sama dengan 2 dipangkat, ini pangkatnya menjadi 3/5 ya, dikalikan dengan 0,2. Sehingga kita akan memperoleh volume akhir gas itu sama dengan 0,303 satuan meter kubik. Bagian B, usaha yang dilakukan oleh gas. W akan sama dengan 1 per gamma dikurang 1 dikali dalam kurung P1 dikali V1 dikurang P2 dikali dengan V2. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui pada persamaan ini, maka W akan sama dengan 1 per 5/3 dikurang 1 dikali 10⁻⁶ kali 0,2 dikurang 5 kali 10⁻⁵ dikali 0,303. Maka W akan sama dengan bagian ini sama dengan 3/2 ya, sama dengan 3/2. Kemudian perkalian ini sama dengan 2 kali 10⁻⁵. Kemudian dikurang hasil dari perkalian ini sama dengan 1,515 dikali 10⁻⁵.
maka W akan sama dengan 3/2 hasil dari selisih ini sama dengan 0,485 dikali 10 pangkat 5. Maka W akan kita peroleh sama dengan 72.750 Joule. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Nah, di bagian akhir ini saya membuat soal-soal latihan. Ini ada 4 nomor. Ini bisa kalian coba secara mandiri ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat, selamat belajar, dan semoga sukses.